Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat kembali dari firman Tuhan 6 hal yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Yang pertama, menunggu dengan sabar. Salah satu kelemahan dari sekian banyak kelemahan anak Tuhan adalah kurang sabar menunggu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan pada kita untuk sabar menunggu. Dalam Matius 27 ayat 14 kita membaca, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Diperlukan kesabaran dalam menantikan pertolongan Tuhan. Diperlukan kesabaran dalam menantikan berkat-berkat Tuhan. Diperlukan kesabaran dalam menantikan pembelaan Tuhan untuk kita semua. Yang berikut tidak hanya memerlukan kesabaran, tapi juga perlu iman. Milikilah iman. Karena Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5:7 mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, hidup karena iman. Dalam Firman Lama itu terjemahkan, karena hidup kami adalah hidup karena iman. Dalam Firman Baru, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Karena percaya, karena iman. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, tantangan, ujian, pergumulan, kita menghadapinya dengan iman, dengan kekuatan yang Allah berikan diri pada kita melalui Roh Kudus, sehingga kita tidak akan goyah, tidak akan terombang-ambing, tapi tetap kuat di dalam Tuhan apapun yang kita hadapi. Kita punya iman bahwa Dia akan menolong, Dia akan memelihara, Dia akan membela, Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan sesuai dengan janjinya. Dalam Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi, akan memenuhi segala keperluanmu. Tidak hanya Allahku akan memberi 1/4, 1/3, separuh, tapi Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan yang berlimpah dalam Kristus Yesus Tuhanmu. Filipi 4:19. Jadi kita hidup karena percaya, karena iman. Itu membuat kita kuat, tidak takut, tidak khawatir, tidak keberungsung, tapi terus mengandalkan Tuhan. Ketika Petrus dengan iman melihat Yesus berjalan di atas air dan dia mengatakan, Tuhan, bolehkah aku menjemput kamu? Mari Petrus, turunlah. Oh, dia berjalan di atas air. Sejauh dia mengarahkan pandangan pada Yesus, dia tidak tenggelam. Tapi begitu dia menengok ke kiri, menengok ke kanan, melihat ada ombak begitu hebat dan air yang berdebur-debur, dia menjadi takut, dia khawatir, lalu dia tenggelam. Tapi syukurlah dalam ketenggelaman itu dia berseru, minta tolong pada Yesus, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus mengulurkan tangannya. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu khawatir? Hei orang yang kurang percaya. Kadang-kadang kita kalau melihat kiri dan kanan, kita khawatir, kita tahu, kita kecewa. Tapi kalau kita arahkan pandangan pada Yesus, Dia akan memberikan kekuatan pada kita menghadapi masalah apapun. Dia akan memberikan kekuatan pada kita untuk terus maju, terus berjalan dengan iman sampai kita mendapatkan dan mengalami kemenangan demi kemenangan dan penggenapan dari janjinya dari sekian banyak janji, termasuk Filipi 4:19. Jadi sekali lagi, kita hidup adalah karena percaya, hidup dengan iman. Berjualah sepertinya hal yang biasa, tapi mungkin karena dianggap biasa, kadang-kadang kita lupa untuk berjual. Filipi 4:6 mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hendaklah kamu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ada banyak keinginan yang kita punya. Kita diingatkan, dinasihati untuk menyampaikan itu kepada Allah.
kepada Dia. Tuhan tolong anak-anakku agar kuat di dalam Tuhan. Tuhan tolong agar anak-anakku berhasil dalam pendidikannya, dalam sekolahnya, dalam kehidupannya. Istri berdoa, Tuhan tolonglah suamiku agar mencintai aku lebih dari yang lain-lain. Suami berdoa ke istrinya, Tuhan tolonglah agar istriku mencintai aku lebih dari yang lain-lain. Dan banyak hal lain lagi yang Allah memberikan kesempatan bagi kita dalam Kristus Yesus untuk kita kemukakan kepadanya. Jadi sekali lagi, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita punya banyak keinginan jasmani maupun rohani, dan firman Allah mengingatkan kita, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dia akan mendengar, Dia akan mengabulkan pada waktu dan saat yang tepat. Karena yang berjanji, Dia akan menggenapinya. Yang berikutnya, pikirkanlah orang lain. Mungkin kita berpikir, ngurusi apa dewe susah kok, maupun ada mikir wong liya. Kita mengingatkan kita dalam Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Demikian orang lain dengan cara apa? Dengan cara mendoakan mereka. Kalau ada berkat dan kita melihat dia kepepet, perlu pertolongan, kita tolong. Tapi yang terutama, memikirkan orang lain itu, memperhatikan kepentingan orang lain itu bisa kita lakukan dengan mendoakan mereka. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang berikutnya, percayalah kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan berarti sepenuh mempercayakan kepada Dia, tidak melalui pertimbangan pikiran-pikiran kita. Amsal 3:5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah, tidak migrang-migring, tapi percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, yang kita tidak mengerti mengapa harus kita lakukan. Dia sudah memperlakukan saya dengan semau-maunya. Buat apa? Mengampuni dia. Buat apa? Mendoakan dia. Kalau itu yang kita lakukan, kita mendoakan orang-orang yang berbuat jahat pada kita, kita akan diberkati Tuhan. Dijauhkan dari kepahitan, dijauhkan dari dendam dan kejengkelan, dan kasih Kristus bekerja melalui kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah berbuat tidak baik pada kita. Tidak terbatas pada orang yang tidak baik, kita diingatkan untuk mendoakan teman-teman kita seiman agar kuat di dalam Tuhan, diberi penghiburan, diberi pertolongan, berdoa untuk janda-janda dalam pergumulan mereka agar Tuhan beri pertolongan seperti Dia memberi pertolongan pada janda Sarfat. Kita bisa melakukan hal itu. Banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, tapi firman Tuhan mengatakan, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berikutnya, yang terakhir, bacalah firman Allah. Mazmur 119 ayat 11-12. Ini pernyataan dari pemazmur. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dari mana dia bisa tahu janji Allah? Dari membaca firman, dari membaca Alkitab, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Membaca firman itu berkatnya adalah dari sekian banyak berkat,
agar kita tidak berdosa kepada Dia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-mu kepadaku. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita untuk mewujudkan 6 hal ini di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, agar Allah dipermuliakan dalam Yesus Kristus. Roh Kudus menyegarkan kita, menguatkan kita, dan kita sendiri terus semakin hari sampai kuat di dalam Dia, dan betul-betul menjalankan hidup dengan iman, dengan percaya, dan bukan dengan penglihatan. Penglihatan ini adalah mencoba untuk mengerti, memahami dengan cara dan pikiran kita. Jangan, tapi berjalanlah dengan iman, dengan percaya, seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Itu juga kiranya kita jalankan dalam kehidupan kita, bahwa kita berjalan dengan iman dan bukan dengan perbuatan. Juga dalam Amsal 3:5 tadi, berjalan pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada kemampuanmu sendiri. Banyak contoh pada peristiwa kawin di negeri Kana, pada saat kehabisan anggur, sebenarnya kepala perjamuan itu bisa saja mencampuri anggur itu dengan air, karena biasanya begitu. Pada waktu pertama yang enak disajikan dulu, yang kedua, yang nomor 2 yaitu dicampur dengan air. Tapi syukurlah Yesus hadir di situ. Ketika kepala minuman itu memberitahu kepada Maria bahwa anggur habis, Maria memberitahu kepada Yesus. Yesus menjawab, ya Ibu, apa urusanmu? Kedengarannya sih nggak sopan sama orang tua, ya Ibu, apa urusanmu? Tapi sebenarnya dalam bahasa yang dipakai itu mengandung pikiran seperti ini. Ibu, jangan khawatir, percayalah kepadaku. Lalu Maria memberitahu pada pelayan-pelayan itu untuk mengumpulkan semua tempayan besar, lalu disuruh memenuhi dengan air, lalu kemudian memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu tidur, sampaikan ke yang menangani penjual minuman itu. Lalu yang luar biasa terjadi. Yang indah adalah pelayan-pelayan itu menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus, mengisi penuh dengan air, lalu kemudian minta untuk menciduk, sampaikan kepada para perjamuan, dan pelayan-pelayan ini melakukan apa yang diperintahkan Yesus tanpa ragu-ragu. Mujizat terjadi. Dan para perjamuan mengatakan, biasanya kalau pesta itu yang baik dulu disajikan kepada tamu-tamu, tapi ini kamu menyajikan yang lebih baik sebagai yang terakhir. Dan disitulah mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus pada perjamuan kawin di negeri Kana. Penerapannya adalah dalam setiap kehidupan rumah tangga, kalau menempatkan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing, Dia akan membuka jalan pada saat kita mengalami keterjepitan, dan tidak tahu dia berbuat apa lagi. Kita pasrah pada Tuhan dan Dia akan bertindak. Tak terhitung pertolongan Tuhan besar kecil dalam hidup kita. Pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, Dia menyatakan kuasa. Jadi sekali lagi, marilah Bapak Ibu saudara yang kasih, belajar untuk menunggu dengan sabar pertolongan Tuhan. Milikilah iman, berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Berdoa, tekunlah berdoa. Mintalah maka diberi, ketuklah pintu tidak akan dibukakan. Carilah maka akan mendapat. Doa seperti itu. Juga jangan memikirkan diri sendiri, memikirkan orang lain melalui mendoakan mereka.
Jadi memikirkan orang lain ini bukan berarti harus memberi, tidak, bisa banyak artinya. Mendoakan mereka itu juga bagian dari memikirkan orang lain, menyapa mereka juga bagian dari memikirkan orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah percaya pada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kalau pelayan-pelayan itu bersandar pada pengertian sendiri, mereka bisa gremeng ya, dibutuhkan anggur disuruh mengisi tempayan sama air biasa. Tapi sekali lagi pelayan-pelayan ini belajar untuk mentaati dengan tanpa mempertanyakan apa yang Yesus minta untuk mereka lakukan dan mukjizat terjadi. Salah satu contoh dalam hal memberi perpuluhan misalnya, berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang disiplin memberi perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan bukan untuk manusia. Berapa banyak anak Tuhan yang rajin memberi untuk Tuhan. Dalam beberapa pertemuan di antara hamba Tuhan, ketika mereka saling sharing, mereka kadang-kadang mengeluh. Kalau mengumpulkan persembahan itu, banyak uang yang kucel yang didapatkan. Jarang mendapatkan persembahan itu uangnya paling tidak baik. Nah, dalam hal memberi pun kita perlu memberi yang terbaik, karena Dia sudah memberikan yang terbaik dan Dia berjanji akan memenuhi segala kekurangan kita sesuai dengan kaya berlimpah dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan yang terakhir, baca firman Tuhan, mendisiplin diri membaca firman Tuhan sehingga kita bisa berseru seperti Mazmur dalam Mazmur 19 ayat 11 dan 12, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, kita dimakan janjimu dalam bahasa Indonesia, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan biarlah semua janjinya yang indah itu digenapkan dalam hidup kita. Dia menunggu kita untuk datang kepadanya, menyeru namanya, bersyukur atas pertolongannya, dan berserah kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin.